Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa TV, ketemu lagi saya Arsa Danielsa. Tentunya hanya di Manstalk, Mansa TV, Mansatu Kota Gorontalo. Dan di kesempatan kali ini momentum yang sangat luar biasa, perayaan Milad ke-33 Mansatu Kota Gorontalo, dan telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Mansatu Kota Gorontalo Bapak Dr. Haji Waris Maswara SAG MHI. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak, seperti yang kita lihat Pak, saat ini masih dalam persiapan untuk Milad Iya. ke-33 Mansatu Kota Gorontalo. Bagaimana sejauh ini Pak mengenai persiapan Milad ini Pak? Oh iya, saya kira gini, sejak bulan kemarin memang teman-teman ini sudah kita siapkan untuk melaksanakan peringatan Milad ke-33 Mansatu Kota Gorontalo. Milad tahun ini sebetulnya momentum yang sangat potensial bagi kita semua, Sivitas Mansatu Kota Gorontalo, untuk merefleksi kembali perjalanan madrasah ini dari masa ke masa begitu. Saya kira sebuah lembaga pendidikan yang sebetulnya sudah sangat lama ini, sebetulnya bukan hanya 33 tahun kalau kita hitung. Bahkan lebih, Pak, ya? Iya, kalau kita hitung dari sejak PGA. Gitu. Karena dari tahun 70-an ini memang sudah 69. Jadi kalau total dari PGA itu iya. berapa tahun Pak? Ya, kita sudah memasuki ya. Nanti hitung saja lah. Gitu, ya. Tahun? Tahun 50, 50-an? 68 itu sudah. 60-an? Sudah ada PGA itu. Sehingga memang sudah panjang. Ini sebuah perjalanan yang cukup panjang. Tetapi kemudian kita coba batasi memang di 33 karena hitungannya dari madrasah pertama kali itu tahun 91. 91. Iya, 90-91. Sehingga memang panitia saat sekarang ini kita tunjuk memang orang-orang yang tidak kaitannya dengan perwalian kelas, dengan harapan mereka fokus untuk mempersiapkan kegiatan ini. Dan saya kira hari ini memang masih sementara persiapan, tapi insya Allah pada saat pencanangan nanti, insya Allah pada hari Ahad tanggal 13 kita akan canangkan secara resmi peringatan Milad ke-33 ini dengan menghadirkan berbagai macam elemen, para alumni dan mungkin juga insya Allah para pejabat-pejabat lingkungan Kementerian Agama, baik Kanwil maupun Kementerian Agama Kota Gorontalo, dalam rangka merayakan pelaksanaan Milad tahun ini. Persiapan saya kira panitia saya kira sudah terlihat sudah matang Pak ya. Sudah matang. Ini mulai ada panggung, ada mereka tenda. sudah berpengalaman karena ini kegiatan dari tahun ke tahun, dan sehingga mereka itu sudah tahu persis apa yang mereka lakukan. Saya sebagai kepala madrasah sekedar menyampaikan garis-garis besar gitu, menyampaikan hal-hal yang penting untuk disiapkan secara teknis dan spesifik. Itu saya kira panitia dan teman-teman lain termasuk Mas Daniel ini. Kali ini Pak, dari tahun ke tahun ya, mungkin tahun ini ada pembeda Pak dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Ya, kira-kira saya kira ini? begini, sebetulnya tidak terlalu terjadi perbedaan yang sangat panjang, tetapi gini, ada satu momen yang tahun ini saya hadirkan lagi. Ya ini kita ini kan sementara kampanye moderasi beragama gitu. Betul. Kita lagi sementara menghidupkan toleransi beragama, kebersamaan, keindonesiaan dan sebagainya. Dan saya berobsesi itu Indonesia itu ada di madrasah. Kebinekaan itu juga ada di Mansatu Kota Gorontalo. Kita memang lembaga pendidikan agama gitu. Notabene-nya agama Islam kan, tetapi bicara tentang toleransi, bicara tentang keindonesiaan, bicara tentang kebinekaan, miniaturnya harus ada di Mansatu Kota Gorontalo. Begitu. Maka tahun ini seluruh kelas wajib itu menampilkan tarian-tarian dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi kan semua kelas sekarang cabut gitu. Semua kelas itu cabulot gitu. Dia sampai dari provinsi yang mana dan sebagainya. Ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Timur, ada dari Aceh. Untuk menampilkan tarian Pak? Tarian. Jadi seluruh tarian kedaerahan itu akan hadir di Mansatu Kota Gorontalo karena kita 37 kelas lah. 37 kurang lebih. Jadi provinsi kita cuma 34. Sehingga sebetulnya minus 3 provinsi gitu. Tetapi nanti kan ada satu provinsi yang mungkin terwakili dari 2 tarian. Betul. Sehingga semua kelas yang ada di Mansatu Kota Gorontalo ini sudah pasti akan menampilkan tarian-tarian dari 34 provinsi. Jadi perwakilan kelas.
Jadi Saya itu kira menggambarkan ini Pak ya, menggambarkan salah satu bentuk keindonesiaan. toleransi Pak ya, Iya, ke Indonesiaan. menggambarkan tentang keindonesiaan, bicara tentang kebinekaan. Jadi saya berharap bahwa keindonesiaan, kebinekaan itu miniaturnya juga ada di Mansatu Kota Gorontalo. Ternyata madrasah itu Pak tidak hanya membahas perihal keagamaan saja Pak ya, bahkan iya. lebih luas lagi Saya mengenai. kira bukan saatnya lagi bahwa orang madrasah itu bicara tentang agama. Karena itu masih menjadi doa, stigma, dan Pak. sebagainya. Betul, Meskipun itu bagian dari entry point yang harus kita bangun, karena kita tetap membangun generasi yang memiliki integritas keimanan gitu, Betul. keislaman. Itu landasannya Pak ya. Itu Nanti- landasannya. Kita adalah madrasah, jadi kita tidak boleh keluar dari itu. Iya. Tidak boleh keluar dari itu. Itu adalah patron kita. Tetapi kalau bicara tentang pemikiran, bicara tentang wawasan kebangsaan, harus hadir di Harus hadir Mansatu juga. Kota Gorontalo. Jadi kita adalah madrasah yang memang benar-benar mencerminkan madrasah yang juga bicara tentang moderasi beragama, bicara tentang perbedaan, bicara tentang toleransi, Bahkan wawasan kebangsaan juga. wawasan kebangsaannya harus hadir di sini, sehingga anak-anak ini nanti tidak terpolarisasi, tidak pemahaman yang sangat sempit, apalagi pemahaman radikal, hanya memandang bahwa Indonesia itu begitu sempit. Tidak. Betul. Tapi saya kira kita ajarkan kepada mereka bahwa di Indonesia itu kuat bukan karena satu umat. Betul Pak. Indonesia itu kuat karena memang kita berbeda-beda, kita bermacam-macam, kita bersuku-suku. Itulah yang membuat Indonesia jadi kuat. Ya. Saya kira itu. Dan itu ditarik semuanya ke Mansatu Kota Gorontalo. Mungkin itu salah satu Iya. mengapa sampai saat ini Pak Mansatu itu seolah-olah menjadi sekolah yang paling difavoritkan Pak ya. Kemarin saja pendaftaran di PPDB itu ada 1.000 lebih Pak. Iya. Padahal iya. yang terima hanya 400 Sultan. sekian. Iya. Salah Saya- satu bukti kalau Mansatu Kota itu masih menjadi primadona Pak ya. Iya. Saya kira gitu, memang kita ingin mewujudkan madrasah ini jadi magnet school gitu ya, bagi madrasah-madrasah lain, bagi masyarakat. Memang gini, membangun opini itu tidak mudah gitu. Betul. Kita memang betul-betul, saya kira gini, madrasah ini maju karena kerja tim. Ya. Teman-teman semuanya di madrasah ini, anak-anak kita Baik guru semua, ataupun iya. staf tata usahanya, Iya. Pak. Jadi saya kira kehebatan madrasah bukan terletak pada seorang pimpinan, tidak. Tapi kehebatan madrasah karena teamwork yang ada, kerjasama kita semua termasuk siswa. Pun termasuk siswa juga Iya, Pak ya. siswa, iya. Kekuatan kita itu ada di siswa. Banyak Hebat prestasi yang apapun, dihasilkan iya. sejauh ini. Sehebat apapun gurunya, kepala madrasahnya, kalau tidak ada siswa mau apa? Ya. Saya kira kita memang sebuah teamwork yang memang yang kita bangun, sehingga memang citra madrasah, marwah madrasah di tengah-tengah masyarakat itu benar-benar mengakar gitu ya. Dan kekuatan kita memang di tengah masyarakat itu bukan kita semata, tapi kekuatan alumni. Alumni. Saya ini kan alumni pertama Mansatu Kota Alumni Gorontalo. pertama Mansatu Kota Gorontalo. Sangat luar biasa ya. Alumni pertama, dan generasi saya itu banyak sekali. Jadi hampir seluruh generasi yang di madrasah ini kenal saya begitu. Ya. Dari sejak pertama sampai hari ini. Kenapa? Karena saya tidak pernah keluar dari sini. Artinya kalau keluar sekedar saya tetangga sebelah, Ya. tapi tetap Balik rohnya ada lagi. di sini. Gitu. Sehingga semua teman-teman, jadi kekuatan mereka itu sangat luar biasa di masyarakat. Makanya saya selalu membangun komunikasi dengan para alumni, dan apalagi juga saya termasuk orang yang memangku jabat sebagai ketua alumni madrasah. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang itu kami sebagai koordinator nanti, teman-teman. Jadi seluruh angkatan itu kalau ada hal-hal yang dibicarakan pasti komunikasinya ke saya dan Langsung, teman-teman seangkatan dengan saya, yang hari ini juga mereka sudah eksis di perguruan tinggi dan sebagainya. Iya. Jadi saya kira mereka sekarang yang menjadi kekuatan kita di tengah masyarakat. Jadi makanya kita setiap penerimaan mahasiswa baru, nggak perlu kita repot-repot mau ke daerah ini, mau sosialisasi ini. Karena banyak alumni bisa langsung dan jadi. mereka lah yang, dan terbukti bukan cuma anak mereka, cucu mereka sudah ada di sini gitu. Betul, Bahkan Pak. saya tanya, ini anaknya siapa? Oh ini, saya opa ini. Oh begitu, ini Saya teman dengan saya. Kayaknya kalau sudah penerimaan mahasiswa baru, itu biasanya sih banyak biasa bersama sponsor dari alumni. Ini loh cucu saya, ini anak saya Pak. Nah, yang belajar aja berdua, bukan seperti dulu orang ya. Waktu orang dulu masih susah Pak ya untuk nyari siswa susah sekali. Kita menunggu yang tidak lulus SMA, SMK baru itu. Jadi sekolah banget ya. Ya begitu. Kesannya seperti, tapi alhamdulillah sangat luar biasa. Ya sudah Banyak antusias atau aktif gitu.
tahun belakangan ini, 7-5 tahun belakangan ini sangat luar biasa. Kita sudah sangat enjoy dalam tanda kutip menyambut kehadiran para putra-putri terbaik bangsa itu. Kita hanya tinggal dalam tanda kutip ya, kita nunggu di tempat saja. Mereka sudah berdatangan. Iya, Pak. Jadi sebagai info nih Pak, untuk podcast kita kali ini kemarin sudah sempat kita sebarkan Q&A di Instagram Man1 Kota dan ada banyak sekali yang memberikan pertanyaan Pak lewat media sosial IG. Ya. Ini pertanyaan yang paling mudah dulu Pak. Ada yang tanya, siapa kepala sekolah pertama di Man1 Kota Gorontalo? Oh ya, ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Sebenarnya Pak, pertanyaan pertama kepala PGA dulu, bukan PGA. Madrasah ya? Pertanyaannya mana? Kepala Man1 Kota Gorontalo. Oh, kepala Man1 yang pertama. Gitu. Pak almarhum ya, Abdul Jabar Daleh. Tahun berapa itu Pak? Tahun 91. Kebetulan itu sampai 93. Kebetulan itu kepala madrasah saya waktu pertama. Jadi saya kenal. PGA pun saya kenal. Oh ya, kalau PGA masih ingat Pak? PGA pertama Pak Podungge ya. Pak Podungge. Iya. Ini Pak ada pertanyaan lagi yang kedua Pak. Jadi kita sekarang untuk sesi tanya-tanya menjawab pertanyaan dari audiens di media sosial Pak ya. Iya. Yang kedua, ini mungkin pertanyaan dari siswa Pak, milenial ini. Oh iya. Mengapa di Milad tidak ada lomba e-sport? Game. Itu ya. Oh iya gitu ya. Sebenarnya gini, itu ide dan gagasan baru, mestinya ide itu hadir dari teman-teman semuanya. Betul. Gitu ya. Mestinya dari teman-teman OSIS itu memasukkan ide malah itu dipertanyakan Pak. Saya kira insya Allah ke depan sudah bisa kita jadwalkan, kita programkan. Ya, ada yang bilang Pak ini lomba-lombanya itu cukup membosankan Pak karena cuman gerak jalan, apalagi ini vokalia. Jadi lomba-lomba yang sifatnya itu membangun kreativitas anak muda itu tidak dimasukkan di Milad. Oh gitu ya. Ini komplain dari siswa mungkin Pak. Saya kira tidak untuk membangun itu ya, sebetulnya gini. Ini lebih ke karena ini saja, Pak, ajang tidak semata-mata siswa yang dihadirkan, guru-guru juga menikmati, bahkan para alumni kita hadirkan gitu. Betul. Kalau perlu mantan-mantan kepala madrasah masih hidup pun gitu, kita undang untuk bisa tampil itu. Jadi memang tidak fokus kegiatan kaum milenial. Yeah. Karena nanti akan ada wadahnya untuk khusus kaum milenial itu. Yeah. Dan saya kira ada meeting kelas. Ya, ke depan itu makanya ada kegiatan khusus dirancang oleh siswa sendiri kayak meeting kelas dan sebagainya itu kan, atau peringatan duta gender dan sebagainya, kan kegiatan-kegiatan organisasi kesehatan ini banyak. Nah, silakan mereka menjalankan itu karena itu semata-mata mereka yang mengkreasi. Kalau ini kan panitia yang itu peringatan seminar. Iya, silakan kegiatan-kegiatan khusus siswa. Nah, biasanya organisasi kesehatan kan ada hari-hari anti dunia dan sebagainya. Silakan kegiatan itu. Nah, saya kira PIKR itu sering melakukan tingkat provinsi ya kegiatan-kegiatannya. Nah, silakan sesuaikan kegiatan. Nah, ini kan ada guru-guru. Kenapa mereka? Supaya semua menikmati. Termasuk alumni. Ya, alumni. Namanya milad, namanya ulang tahun, yang menjelaskan ulang tahun orang-orang yang sudah ini kan. Sudah yang kita lewati kemarin, berarti pasti ada generasi. Karena generasi Z pasti ada generasi X gitu, expired gitu. Kalau kita dengan X gitu, expired. Harus hadirkan karena ini milad, ulang tahun gitu. Ulang tahun refleksi perjalanan 32 tahun. Nanti mereka yang kemarin 30-an tahun, 20-an tahun, kalau bisa dihadirkan, hadirkan. Ikut tidak mungkin mereka main game gitu. Iya. Ini sebetulnya tidak membosankan, cuma memang terkesan agak ini tidak terlalu tangan, tetapi yang dipupuk di sini adalah kebersamaan itu, kebersamaan, solidaritas, kebetulan itu harus juga. Oh iya betul. Jadi memang kita semangat. Makanya ada pelajaran. Iya. Jadi adik-adik siswa buat yang nanya soal e-sport, jadi tujuannya lebih ke kita menikmati aja lah perayaan Milad Man1 Kota Gorontalo. Tapi insya Allah itu ke depan kita bisa tetap ada wadahnya untuk itu Pak ya. Mungkin Milad tahun depan boleh kita masukkan itu. Betul. Andai kata ini sebulan sebelum pelaksanaan belum dibentuk panitia ini, saya kira boleh masih kita bisa masukkan khusus anak-anak gitu. Betul Pak. Gitu. Saya janji insya Allah tahun depan masih kita lakukan itu. Insya Allah. Nah. Pak, ini pertanyaan yang agak mulai sulit nih Pak. Bagaimana persiapan Man1 Kota Gorontalo menghadapi era 5.0? Oh. Langsung Man1 kotanya ini Pak, Indonesia saja bahkan masih 4.0. Ini sangat luar biasa ya. 5.0 kan new society ya, masyarakat baru gitu. Betul. Saya kira gini, apa yang sudah hadirkan di Mansa TV, pelatihan salah multimedia,
salah satu upaya upaya untuk untuk menyesuaikan, menuju Pak, ke ya? situ. Ya. Saya kira kita tidak apa namanya, tidak boleh instan gitu. Ya, Tapi ada butuh proses yang sebuah panjang. proses yang sangat panjang. Saya kira pelayanan digitalisasi di madrasah ini saya kira merupakan upaya menuju ke situ. Cuma memang yang perlu sekarang itu adalah kesiapan mental gitu, kecerdasan digital ini yang kita bangun gitu. Karena 5.0 itu saya sudah baca tentang urayanya, sangat luar biasa memang. Kita di mana disuguhkan berbagai macam informasi, bahkan semua tinggal tunggu di tempat tidur lah, di tempat serba duduk. instan, Pak, ya? Semua serba berdatangan. Jadi satu yang dibutuhkan adalah kecerdasan digital ini dibutuhkan sekali. Bukan hanya kemampuan mengutak-atik masalah digital, mengoperasikan, tetapi kecerdasan yang saya maksudkan adalah berkenaan dengan moralitas. Itu kode etik penggunaan itu sangat penting. Kalau tidak hati-hati akan terjebak, kan? Terjebak kepada apa namanya ya, hal yang bisa menimbulkan degradasi moral gitu dalam peserta didik. Sehingga saya kira hampir dilakukan oleh teman ini Mansa TV, saya kira sangat luar biasa. Dia perpustakaan pelayanan dan berada di admin lainnya. Saya kira sebuah upaya ke situ, dan saya kira siswa kita hari ini memang betul-betul disiapkan untuk itu. Kemarin kan ada pelatihan dari Infocom ya, Infocom Provinsi kalau tidak salah kemarin. Itu juga apa itu cerdas ya, siswa cerdas penggunaan digital itu. Nah, saya kira ini sebuah upaya yang memang kita siapkan untuk itu. Hanya saja memang kita sedikit mengalami kendala kan. Kita ini siswanya banyak. 1.000 lebih kan, sehingga memang tidak semua siswa akan terjangkau seperti itu, dan tidak semua siswa juga tertarik semuanya ke situ. Tapi paling tidak mereka itu sudah kita siapkan menghadapi 4.0, 5.0. Saya kira ini yang penting, dan saya kira yang penting warga madrasah itu tidak akan ketinggalan kalau bicara tentang perubahan-perubahan ini, utamanya berkenaan dengan penggunaan dan kemajuan teknologi informasi sekarang. Tapi sejauh ini SDM-nya sudah siap, Pak, ya? Saya kira sudah sangat siap, karena ada generasi yang saya itu merasa di madrasah ini hebat, karena ada guru-guru dan generasi guru yang masih muda ini seperti Anda ini dan teman-teman lainnya sangat luar biasa potensinya mereka di madrasah ini. Dan coba semua pekerjaan di madrasah ini sifatnya kegiatan sebagai hampir saya serahkan kepada dinas muda. Ya. Bukti ya kan, teman-teman guru yang tinggal sekelas saya di dinas ke atas itu sudah jarang saya libatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan madrasah untuk diserahkan kepada kaum milenial atau yang masih muda yang memang sangat identik dengan kondisi anak-anak kita yang milenial. Pak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga, Pak. Mengingat ini persiapan Milan sudah luar biasa sekali, kita mulai dengan ada show nanti di masa. Ini ada nanya, Pak, bagaimana karir alumni Man Satu Kota sejauh ini itu sudah sampai ke mana, Pak? Oh, iya. Ini mungkin untuk meyakinkan banyak orang ya supaya memilih Man Satu Kota. Masya Allah. Saya kira memang kalau bicara tentang prospek alumni di tengah-tengah masyarakat, kira-kira bicara birokrasi sudah banyak. Banyak, Pak, ya? Bicara di politisi apalagi, bicara di militer, di kepolisian, di ASN, pengusaha, dan seluruh lapisan strata sosial itu sudah dimiliki. Semuanya ada. Saya kira mereka sudah sangat sukses. Mungkin saya ini perwakilan alumni pertama, jadi saya tahu persis posisi alumni gitu, posisi mereka karena ada komunikasi. Apalagi Milan seperti ini, insya Allah hari Ahad nanti saya akan hadirkan teman-teman alumni yang sudah sukses mempunyai pengabdian pada perusahaan strata sosial itu, kita hadirkan mereka insya Allah masa proyek dan saya kira mereka sangat luar biasa ya. Jadi sudah ada yang jadi wakil bupati, sudah ada ketua DPRD, apa segalanya di berbagai, ada pengusaha gitu. Kalau dari prospek kampusnya nih, Pak, kampus mana nih yang paling apa ya difavoritkan? Ya, saya kira untuk daerah Gorontalo masih mereka berminat ke UNG sekarang. Lebih banyak kalau di luar daerah, Pak? Luar daerah sekarang itu tersebar. Tersebar, Pak, ya? Karena sudah ada yang
ke Brawijaya, sudah ada UGM, kan sudah ada yang di IPB, ITB, kemudian sudah ada Universitas Bahkan di luar negeri juga Muhammad. ada, Pak, ya? Ada di luar negeri, Universitas Fakultas Kedokteran Cina. Di China, ya. Saya kira sudah sangat luar biasa prospek alumni kita. Jadi teman-teman di mana saja gitu ya, sama orang-orang tua yang bisa nanti menyaksikan ini atau suatu saat melihat siaran ini, kami sampaikan bahwa prospek alumni MAN 1 Kota Gorontalo itu tidak diragukan lagi. Yeah. Jadi di militer banyak, di kepolisian banyak, di IPBN, apa namanya itu? IPDN ya. Sangat sudah berapa yang sekarang sudah jadi menduduki jabatan-jabatan sendiri di Provinsi Gorontalo. Saya kira mungkin ya tentang hal ini saya sangat berkeyakinan bahwa apalagi sekarang alumni kita ini alhamdulillah banyak yang lolos ya di dulu kita hanya banyak bermain di Gorontalo. Gitu. Tapi sekarang seluruh perguruan tinggi terkenal di Indonesia hampir semua sudah ada perwakilan MAN 1 Kota Gorontalo, di Fakultas Kedokteran, di pemerintahan, di komunikasi hubungan internasional, sangat luar biasa. Jadi saya kira dulu madrasah itu, alim madrasah itu justru digambarkan hanya tahu doa gitu ya. Kalau bahasa Gorontalo mau goyang batu nisan itu mau lepait gitu. Tapi hari ini bukan itu lagi. Orientasi kita bukan itu lagi. Kita akan menjadi agen pembaharu di tengah-tengah masyarakat. Harus seperti itu. Alumni kita harus mampu menjadi orang-orang yang hebat di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana harapan kita semuanya, harapan Kementerian Agama, di mana alumni itu harus menjadi anak-anak yang hebat, mandiri, berprestasi, sehingga kedepannya mereka akan menjadi bagian pemimpin-pemimpin negeri ini yang akan mengantarkan Indonesia lebih jaya lagi di masa-masa akan datang. Baik, luar biasa sekali. Ya, sahabat Mansa TV, sebetulnya masih banyak yang akan kita diskusikan dengan Pak Kepala MAN 1 Kota Gorontalo. Namun, mengingat saat ini di madrasah sedang ada persiapan milad dan waktu yang cukup terbatas, nanti kita akan lanjutkan di momen berikutnya. Kita akan adakan lagi podcast bersama Pak Kepala MAN 1 Kota Gorontalo. Dan tetap saksikan tayangan-tayangan Mansa TV hanya di Mansa TV Channel. Dan bisa juga follow Instagram kami di Mansa Kota Official. Sekian, saya Arsadini Alsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.